Hadis yang ke-10 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Katakan Nabi, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik. Ini menjelaskan bahwa kita semuanya hadirin bahwasanya Allah tidak akan menerima yang baik-baik. Artinya Allah nggak senang kepada ucapan yang nggak baik. Allah nggak senang perilaku hamba yang nggak baik. Allah nggak senang harta yang tidak baik. Yang disukai oleh Allah yang baik-baik karena Allah maha baik. Oleh karena itu hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah katakan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Kata Allah, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk untuk kalian memberikan nafkah kepada keluarga kalian, termasuk harta yang baik. Kita sebagai seorang muslim harus mencari harta yang baik. Harta yang baik di sini yang halal. Karena Allah perintahkan kita tidak boleh sekali-kali di antara kalian menafkahi keluarga kalian dengan harta-harta yang tidak baik alias harta-harta yang haram. Makanya seperti ada yang bertanya atas radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mendapatkan harta yang haram, bersedekah bihi dan mensedekahkan dengan harta yang haram, maka tidak akan diterima sedekahnya. Jelas, banyak yang nanya, gimana hukumnya duit selot sedekahkan? Pernah ada yang situ orang, loba di lampu kurang main selot ya, kurang duit, tapi juga sedekahkan tuh, boleh tidak? Jelas, hukumnya tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Kenapa? Karena harta tersebut kurang baik. Bahkan Allah Ta'ala yang mendapatkan harta yang haram terus mensedekahkannya, maka tidak ada pahala untuknya sedekah. Jadi kalau sedekah dengan harta yang haram itu, dengan harta yang haram itu hukumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak dapat pahala, bahkan apa? Wa kana itsmu alaih, dosanya ditanggung oleh dirinya. Maka kalau harta yang haram dikonsumsi oleh orang yang kita berikan, dosanya itu kembali kepada kita. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, man anfaqa minal haram fi ta'atillah kana kaman tahara thawb bil. Barang siapa, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang menginfakkan perbarang yang haram, harta yang haram untuk ketaatan, duit selot dipakai ke bangun masjid, duit nanti, duit minyak, duit haram, duit judi dipakai untuk bangun majelis, ya. Itu kan untuk taat sama Allah, betul nggak? Tujuannya baik untuk taat sama Allah. Apa seperti orang menyuci baju pakai air kencing, kira-kira bersih nggak? Nggak bakal bersih. Bahkan begitu. Maka dari itu jangan sekali-kali, intinya uang yang haram itu nggak ada harganya. Walaupun nominalnya miliar rupiah, kalau hasilnya korupsi nggak bisa dipakai apa-apa secara syariat. Nggak bisa dipakai sedekah, nggak bisa dipakai bangun masjid, nggak bisa dipakai untuk, apalagi dikonsumsi untuk kita. Betul? Karena apa? Karena tadi harta itu kurang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Bahkan dimakruhkan pula tasaddaq bima fihi syubhah wa yukrahu tasadduq bima fihi syubhah. Dan juga kita ini dimakruhkan bersedekah dengan barang-barang yang yang jelek, seperti apa? Makanan-makanan yang sudah basi, ciki BS, roti kadaluarsa, dibagikan, diinfakkan, itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Atau ada makanan nih, kita punya makanan, subhanallah makanannya dijilat sama cecak, terus masih enak makanan
gara-gara dijaksa daripada dipicen mubadir, infak tenggelam, hukumnya makruh. Apa itu makruh? Kalau kamu lakukan, kamu tidak dapat dosa. Tapi kalau kamu tinggalkan, kamu dapat pahala. Maka hati-hati, jangan apa namanya, kalau bisa, kalau sedekah itu yang baik-baik, ya, sedekah itu yang baik-baik, bahkan dikatakan ya, kalau bisa sedekah itu dengan apa namanya, dengan barang-barang yang kita cintai, hadirin. Ya, barang sedekah itu dengan barang-barang yang kita cintai. Dalam Al-Quran Allah katakan apa? Lan tadalul birra, tidak akan pernah kamu ini mendapatkan pahala yang sempurna. Saya mau nanya sama antum, pengen nggak dapat pahala sempurna? Nah, kompak, pengen nggak dapat pahala sempurna? Kalau tidak, kata Allah, tidak akan pernah kamu ini mendapatkan pahala yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu ini menginfakkan barang-barang yang kamu cintai. Nah, jadi kalau pengen sedekah yang sempurna, sedekah yang pahalanya sempurna, bersedekahlah dengan barang-barang yang kita cintai. Contoh, itu sudah HP iPhone 15 Pro Max, Usengin lagi senang-senangnya sama iPhone 15 Pro Max. Betul? Nah, kalau pengen dapat pahala yang sempurna, kamu ngasih orang yang seperti apa? Yang kamu punya iPhone 15 Pro Max. Namun yang pahala sempurna. Bukan HP kamu disedekahkan, tapi kamu bersedekah dengan nilai yang sama yang HP yang miliki. Begitu maksudnya. Begitu juga kamu senang baju yang brand-brand nih, senang baju yang bagus-bagus, sedekah dengan baju yang kamu cintai. Bukan berarti kamu punya baju langsung sedekahkan, tidak. Artinya apa? Beli baju seperti yang kamu sukai, balikan ke orang lain kalau pengen pahala yang sempurna. Senang citul, sedekah pakai citul. Lamun senang non citul, betul gak? Kalau pengen dapat pahala sempurna, bukan berarti keharusan. Afdolnya, keutamaannya, adapun sunnahnya bersedekah semampu kita. Insya Allah. Dan dalam hadis ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna Allah taala amara al-mu'minina bima amara bil mursalin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti mana Allah perintahkan kepada para rasul, para anbiya. Apa perintahnya Allah kepada orang mukmin dan apa perintahnya Allah kepada para anbiya? Ya ayyuhar rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah. Kata Allah dalam Al-Quran, hai para nabi, hei para rasul, makanlah dari perkara yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramal soleh. Dan Allah katakan pula, ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang hitobnya kepada orang mukmin. Pertama hitobnya kepada para rasul, sekarang perintahnya kepada orang mukmin. Sama, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari para makanan-makanan yang baik seperti mana yang aku berikan rezeki kepada kalian. Artinya Allah menyamakan perintah Rasul dan Allah menyamakan perintah mukmin untuk makan yang baik. Artinya kalau kita mengamalkan perkara ini, kita selalu memberikan makan yang baik atau menafkahi keluarga dengan makanan yang baik, maka kita akan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada para anbiya dan para rasul. Insya Allah. Kalau ente pengen kemuliaan seperti para rasul, kalau ente pengen kemuliaan seperti para anbiya, maka berikanlah barang-barang yang baik kepada keluarga kalian. Berikanlah nafkah yang baik untuk keluarga kalian. Berikanlah sedekah yang baik bagi orang-orang sekitar kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan kemuliaan seperti mana Allah berikan kemuliaan kepada para anbiya dan para rasul, insya Allah. Di sini dikatakan bukan makanan halal, thayyib. Wasumiyah halalan, bukan. Kenapa? Bukan halal. Tapi dikatakan thayyib karena syariat menjadikan yang baik untuk dimakan. Yang baik untuk dimakan itu sudah pasti halal. Artinya kalau kamu mengkonsumsi barang-barang yang halal, makanan-makanan yang halal, itu ada kebaikan untuk diri kalian, Tuhan.
itu ada kebaikan untuk diri kalian, walaupun makanannya tidak enak, tapi makanan itu baik, halal, itu ada kebaikan buat tubuh kita. Namun sebaliknya, kalau ada makanan yang haram, walaupun lezat untuk dimakan, tapi yu'addi iqab, akan mendapatkan bencana ketika kita mengkonsumsinya. Maka kata Habib Ali Masyhur, nggak ada, walaupun untuk obat. Biasanya kan minum dahar orai ambil waras, genting orai ambil waras, niatnya untuk obat, tapi kan darahnya hukumnya untuk syariat haram. Walaupun memang untuk obat gak ada kebaikan, walaupun memang sembuh penyakitnya, tapi akan timbul penyakit yang baru. Kenapa? Karena itu sudah diharamkan oleh syariat, dan perkara yang sudah diharamkan oleh Allah pasti tidak ada unsur kebaikan dalamnya. Wallahu a'lam. Seperti itu, kawan. Kemudian dikatakan juga ada seseorang laki-laki yutinus safar, digambarkan Nabi ada seseorang laki-laki yutinus safar, sudah pergi berpergian yang sangat panjang, Ash'ath akbar, yang mana rambutnya kusut, akbar, bajunya berdebu, yamutu yadaihi, yang mana ini orang, kata Nabi Muhammad, mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan ya Rabbi, dia berdoa. Jadi kata Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki rambutnya kusut, bajunya kucel, berdebu, ya, karena mungkin dia ini adalah musafir, orang yang berpergian. Saat itu dia mengangkat tangan kepada Allah, doa sama Allah, ya Rabb, doanya khusyuk banget. Tapi kata Nabi Muhammad, wa mat'umuhu haram, tapi makannya yang haram, wa masrabuhu haram, minum yang haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dibesarkan dari barang-barang yang haram, fa ana yustajab lahu, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya. Artinya percuma ente doa khusyuk nangis sama Allah, tapi kalau ente selalu mengonsumsi barang-barang yang haram. Percuma ente doa khusyuk kepada Allah sampai nangis-nangis kalau kamu menggunakan pakaian yang haram. Percuma ente doa khusyuk nangis, tapi kalau kamu dibesarkan dengan nafkah yang haram, tidak akan pernah doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, kawan. Ya, ini introspeksi bagi saya pribadi, khususnya umumnya bagi antum semuanya. Kenapa sih doa saya di COVID gak dikabulkan? Perkaranya bukan gak dikabulkan, lambat dikabulkan. Kenapa? Ya mungkin ada barang yang haram yang masuk ke tubuh kita sebelum kita tobati. Mungkin kita pernah memakai pakaian yang haram, mungkin kita beli pakaian ada uangnya sedikit dari uang hasil yang haram. Itu menjadi penghambat doa kita, ikhwan. Itu yang menjadi penghalang diijabahnya doa-doa kita. Nih, dengerin. Di zaman Syekh Ibrahim bin Adham, ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini melewati pasar di kota Basrah, tiba-tiba banyak orang lagi kumpul. Ini orang-orang ini lagi kumpul, ini ngomong sama Ibrahim bin Adham, curhat, ya Abu Ishaq, wahai Abu Ishaq, kenapa kita ini kalau doa sama Allah kok sampai sekarang doa kami nggak diijabah sama Allah? Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham, karena hati kalian itu mati. Karena hati kalian itu mati. Ini introspeksi kira-kira nih. Kenapa doa saya nggak dijawab? Ini penyebab ini. Barangkali di antara 10 perkara ini ada di dalam diri kita, itu penyebab doa kita berhalang. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, gimana kalau Allah mau doakan, mau mengabulkan doa kamu, sedangkan hatimu mati? Dan kata Syekh Ibrahim bin Adham, ada 10 perkara yang mematikan hati kamu. Ada 10 perkara yang mampu mematikan hati kamu, sehingga kalau kamu doa sama Allah lambat ijabah. Apa yang pertama? Araftumullah falam tu'addu haqqahu. Kamu itu tahu Allah Tuhan kamu, tapi kamu nggak pernah menurut perintah-perintahnya Allah. Betul nggak? Kadang-kadang kita tahu Allah Tuhan kita,
Allah Tuhan kita, Allah adalah Tuhan yang kita sembah. Kita harus nurut sama perintahnya Allah. Tapi kadang-kadang kita nih tahu Allah, cuma kita nggak pernah menunaikan kehendak Allah, tidak pernah menunaikan perintah-perintah Allah. Itu salah satu sebab matinya hati kita, ikhwan. Maka dikatakan melalui syair, taqsil ilah wa anta tudhir hubbuhu hadza ma'alun fil qiyas badi'u. Kamu ini maksiat sama Allah, gak pernah menuruti perintah Allah, terus kamu ngomong aku cinta Allah, gak masuk akal itu. Ada orang aku cinta sama Allah tapi masih maksiat, gak masuk akal. Kayak ada orang cinta sama istrinya tapi selalu dolim sama istrinya, itu gak masuk akal. Ada orang cinta sama anaknya, cinta banget sama anaknya, aku tuh cinta sama anak, tapi pas di rumah anaknya dipukulin, itu gak masuk akal, betul gak? Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tum innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau memang kamu dicinta sama Allah, benar-benar kamu tuh cinta sama Allah, sesungguhnya sang pencinta itu taat kepada yang dicinta. Kalau memang kamu cinta sama Allah, kamu harus nurut sama perintahnya Allah. Itu namanya cinta. Tapi kalau aku cinta tapi maksiat melanggar aturan Allah, itu bukan cinta. Makanya kata Syekh Ibrahim bin Adham, salah satu penyebab matinya hati, kamu itu kenal Allah tapi kamu gak pernah melaksanakan perintah-perintah Gusti Allah. Yang kedua, penyebab matinya hati, za'amtum annakum tuhibbun rasul wa taraktum sunnah. Kamu ini ngomong aku cinta Rasul, cinta Nabi Muhammad, tapi kamu sering meninggalkan sunnahnya kanjeng Nabi. Ini penyebab matinya hati, kawan. Berapa banyak di antara kita aku cinta Nabi, cinta Rasul, tapi nggak mau pernah tahu sunnahnya Nabi, nggak pernah pengen tahu sunnahnya Nabi, bahkan yang sudah tahu pun nggak pernah mau mengamalkan sunnahnya kanjeng Nabi. Ini salah satu penyebab matinya hati kita. Dan kalau hati kita mati, doa kita lambat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penyebab matinya hati, qara'tumul Quran falam ta'malu bihi. Wah, berat ini. Kamu ini sering baca Al-Quran, tapi kamu nggak pernah mau ngamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, membaca BG, Masya Allah, kadang-kadang susah ngamalkan, apalagi yang nggak pernah baca, nggak pernah amalkan, sudah bukan mati lagi itu artinya. Betul. Yang keempat, penyebab matinya hati, aqaltumu ni'amullah walam tu'addi syukruha. Kamu ini makan dari nikmatnya Allah, tapi kamu gak pernah mau syukur sama Allah. Berapa kali Allah berikan kamu nikmat, tapi kamu gak mau syukur. Kadang-kadang kita di Masya Allah, kalau diuji sama Allah baru nangis ngemis sama Allah, dikasih kenikmatan sama Allah, kadang-kadang kita lupa sama Allah. Ini penyebab matinya hati kita. Wal khamis, yang kelima, kata Syekh Ibrahim bin Adham, yang mampu mematikan hati kita, kuntum inna syaitan aduwwun lakum wa lam tukhalifu. Kamu ini sering ngomong setan itu musuh saya. Saya mau nanya sama antum semuanya, kira-kira setan itu teman kita atau musuh kita? Jawab yang kompak. Musuh kita atau teman kita? Kita ini sering ngomong setan itu musuh kami, Bib, setan itu musuh kita, tapi kamu nih kadang-kadang nggak pernah mau apa? Nggak pernah mau menghindar dari ucapannya, selalu nurut aja sama setan. Udah tahu setan itu musuh kamu, tapi kamu selalu ikuti. Ini penyebab matinya hati kita, ikhwan. Berapa banyak di antara kita tahu tuh setan itu musuh kita, tapi Masya Allah nurut aja sama setan. Apa yang dikatain setan, udah nggak sholat, udah nggak usah ngaji, akhirnya nggak mau ngaji, udah nggak usah dakwah, akhirnya nggak mau sedekah. Ini salah satu penyebab matinya hati kita. Dan yang keenam, penyebab matinya hati apa? Kamu ini suka ngomong, kata Ibrahim bin Adham, surga itu hak, surga itu ada. Saya mau nanya sama antum, antum semuanya hadir di pengajian malam ini, percaya nggak dengan adanya surga? Nah, kita ini suka ngomong dan yakin surga itu ada, cuman kadang-kadang kita nggak mau beramal untuk masuk ke dalamnya. Udah tahu cara masuk surga itu bukan karena banyaknya duit, cara masuk surga itu bukan karena tingginya pangkat jabatan, tapi cara masuk surga itu beramal soleh.
kamu tahu kamu pengen masuk surga, tapi kamu gak pernah mau beramal untuk masuk ke dalamnya. Ini salah satu penyebab matinya hati kita, ikhwan dan Allah. Dan yang ketujuh, kita ini suka ngomong neraka itu ada, Beb, saya percaya dengan neraka, tapi apa? Kadang-kadang kita ini Masya Allah gak mau lari dari api neraka. Justru banyak di antara kita pengen dekat masuk neraka. Berapa banyak amalan kita yang kita tidak sadari bahwasanya amalan tersebut yang akan mendekatkan kepada kita kepada api neraka. Cuma kita doyan terus seperti itu. Apa perbuatan yang akan mampu mendekatkan kita ke dalam api neraka? Maksiat, betul nggak? Berbuat dosa. Udah tahu dosa itu penyebab neraka, tapi masih banyak di antara kita yang gemar berbuat maksiat, yang gemar berbuat dosa, yang gemar dekat ingin masuk ke dalam api neraka. Itu salah satu penyebab mati hati kita. Kira-kira dari 1 sampai 7 sampai 8 ini kira-kira ada nggak di kita semua? Ayah kabe itu semua nama. Betul nggak? Ayah kabe. Ya inilah penyebab doa kita lambat diijabah. Yang ke-8, kita ini suka ngomong innal mautal haq, mati itu hak, mati itu pasti. Tapi kadang-kadang di antara kita ini kurang mempersiapkan diri untuk berjumpa yang namanya kematian. Kita tahu semua pasti akan mati. Yang muda pasti mati, yang tua pasti mati, yang kaya pasti mati, yang miskin pasti mati. Semuanya bakal mati. Kiainya mati, habaibnya mati, premannya mati, semuanya bakal mati. Kita yakin semua itu pasti bakal mati, cuma kadang-kadang kita ini kurang persiapan untuk menuju kematian. Nah sekarang saya mau nanya ke senantum yang hadir di yakin nggak bakal mati? Kurang kompak, yakin nggak bakal mati? Pasti, benar. Siap saja. Mau ngomong ke siap, nanya bersuka kayak kapan lima? Acap, berarti tak siap kalau gitu mah. Lalu memang siap, ya. Bersuka kayak kapan di imam? Kan orang mah Masya Allah kayak di imam mau baju halus, brand semua bajunya. Semuanya ada baju. Harganya mahal, ada yang 1 juta, ada yang 100.000 satu pakaian. Cuma Masya Allah kain kapan nggak punya. Padahal kain kapan adalah pakaian yang akan pasti kita pakai selama-lamanya. Betul? Murah kain kapan, beli dari sekarang. Persiapan. Ya tidak ada kalau buka kain kapan 5 bisi air tangan nomor ya bisa pakai ukuran 12 sedekah kain kapan. Lalu air di udah harus beli di kain kapan, udah sama nomor air di tetangga nomor di geus kitu dulu dan biasana jalmi nunggus yang dia kain kapan panjang umurna. Jadi kamu yang panjang umur suka beli kain kapan. Insya Allah. Waktu yang ke-9 yang menyebabkan matinya hati kita dan diperlambatnya doa. Kadang-kadang di antara kita bihtum minan nom, kadang-kadang di antara kita yang bangun dari tidurnya sudah sibuk ngurusin aibnya orang lain, lupa sama aib sendiri. Bangun udah ngerumpi, bangun udah gunjing, bangun udah jelek aib orang, tapi lupa kepada aib kita semua. Itu penyebab matinya hati kita, Ikhwan. Dan yang ke-10 terakhir, di antara kalian ini sering menguburkan orang. Saya mau nanya, pernah nguburin orang? Nah, kita ini sering nguburin orang, tapi kita nggak pernah ambil ibroh dalam penguburan tersebut. Apa ibrohnya? Bahwa semuanya kita akan balik dari tanah kembali kepada tanah. Nah, itu 10 yang menyebabkan matinya hati kita. Yang mana 10 inilah yang memperhambat doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, intinya kita harus senantiasa berbuat yang baik, cari nafkah yang baik, ucapkan ucapan yang baik, beramal dengan amalan yang baik, karena Allah suka yang baik. Jangan sekali-kali kita mengkonsumsi barang yang haram, jangan sekali-kali kita memakai pakaian yang haram, karena itu semua memperhambat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Bukan berarti hadis ini mengatakan semua yang maksiat itu doanya nggak dijabah. Enggak. Kadang-kadang Allah itu ngabulkan doa yang berdosa. Ya, kadang bahkan juga Allah ngabulin orang doanya orang kafir.
tergantung karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nabi Musa ngomong, ya Allah, jika ada yang berdoa kepadamu, orang yang berpuasa, orang ini puasa, orang ini sholat, orang ini jihad, bagaimana engkau mengabulkan doa mereka, mendengar doa mereka dan menjawab doa mereka? Apa kata Allah? Aku labbaik. Kalau ada orang yang berpuasa, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli jihad, doa kepada aku akan menjawabnya apa? Labbaik. Aku jawab panggilanmu, kata Allah. Terus Nabi Musa ngomong lagi, terus ya Allah, kalau yang doa ini ahli maksiat ya Allah, bagaimana engkau menjawabnya? Maka Allah mengatakan labbaika, labbaika, labbaika 3 kali. Orang yang ahli ibadah jawabnya cuma labbaik. Tapi orang yang maksiat yang doa sama Allah jawabnya berapa kali? 3 kali. Labbaika, labbaika, labbaika. Maka Nabi Musa bingung, ya Rabb, tujibu bitalbiyati 3 marrat. Engkau menjawab yang maksiat itu 3 kali. Kenapa kau jawab 3 kali sedangkan yang ahli ibadah kau jawab sekali? Kata Allah apa? Kata Allah, li'annahu, karena orang yang maksiat ini dia doanya menyandarkan dengan keagunganku. Dia tahu maksiat dan dia tahu aku ini maha pengampun. Dia berdoa karena aku maha pengampun. Dia menyandarkan kemuliaan aku, maka aku manggil 3 kali. Tapi orang-orang yang pertama tadi, dia berdoa menyandarkan ibadahnya, maka aku jawabnya sekali. Maka hadirin ada artinya jangan pernah pesimis, terus doa sama Allah. Walaupun kita ahli maksiat, walaupun kita ahli berdosa, kita terus minta sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan nih, dengerin, jangan pesimis doa kita nggak dijabah. Kenapa? Karena Jibril itu, inna Jibril, Nabi Muhammad, Jibril itu tugasnya Jibril kan sekarang banyak yang nanya. Suka ada yang banyak yang nanya sama saya, Bib, dulu kan tugasnya Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, Jibril tugasnya apa? Apakah Jibril nganggur gitu? Berapa gaji gitu? Nah ini jawabannya. Jibril itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hajat hambanya. Fa idza da'a'ul mu'min, ketika kata Nabi Muhammad, jika orang mukmin berdoa sama Allah, maka Allah ngomong ke Jibril, Jibril, ikhlas, tahan doanya Jibril, tahan hajatnya, tahan keinginan hambaku. Fa innahu uhibbuhu wa uhibbu sautahu, karena aku cinta dia dan aku cinta suaranya. Masya Allah. Jadi kalau kita kenapa berdoa saya nggak dijabah, saya sholat udah, puasa udah, sedekah udah, kenapa doa saya nggak dijabah sampai sekarang? Bib, saya doa datang, Bib. Apa doa saya nggak dijabah, Bib? Enggak. Kalau kita sudah berbuat yang baik, sudah ibadah yang baik, doa kita nggak dijabah, itu pertanda Allah lagi cinta sama kita dan Allah lagi benar suara kita. Alhamdulillah. Ibarat begini, ada pengamen, suaranya enak, langsung dikasih duit supaya pergi atau dengerin dulu semuanya? Dengerin dulu, betul nggak? Kalau bisa nambah lagi lagunya, nyawain lagi nambah lagunya. Kenapa? Suaranya enak didengar. Wahakada begitu pula Allah. Kalau kita jadi hamba yang baik dan doa kita nggak kunjung diijabah, bukan nggak diijabah, tapi Allah lagi dengar, lagi senang dengan ngemisnya kita. Allah lagi dengar, lagi senang dengan suaranya kita. Oleh karena itu Allah masih tahan hajat kita, karena Allah masih demen, masih ingin mendengar suara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya Jibril, kalau ada orang yang kafir, orang yang ahli maksiat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Jibril, kasih dia, kasih apa yang dia pengen, karena aku benci dirinya dan aku benci suaranya. Jadi kalau ada orang yang maksiat itu, kenapa orang maksiat, orang kafir mulu doanya cepat banget dijabah? Pertanda Allah lagi gak demen, gak senang sama suaranya, maka Allah cepat-cepat kasih hajatnya. Supaya apa? Supaya dia nggak sama Allah, supaya Allah gak mau lagi dengar suaranya. Oleh karena itu hadirin Allah, tugas kita berdoa sama Allah.
Doa, usahakan doa itu yang ikhlas, jangan doa seperti apa yang kita inginkan. Doa itu yang ikhlas, minta sama Allah tapi hasilnya terserah Gusti. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Ketika aku berdoa sama Allah dan Allah kabulkan doaku senang sekali. Tapi ketika aku berdoa sama Allah, Allah gak kabulkan doaku senangnya berkali-kali. Kenapa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau aku doa kepada Allah, Allah kabulkan doaku, berarti Allah mengabulkan apa yang aku inginkan. Tapi kalau aku berdoa sama Allah, Allah gak kabulkan doaku, berarti aku akan diberikan perkara yang diinginkan oleh Gusti. Dan aku yakin keinginan Allah lebih baik daripada keinginan aku. Maka tugas kita selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlaslah berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah, hasilnya terserah Gusti Allah. Kalau kita baik, pasti Allah akan berikan doa yang baik di waktu yang terbaik, di momen yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan doa kita selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan yang punya keinginan Allah kabulkan keinginan-keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malaa'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asrar lana min awsafuhu tuhil qulub wa tuhayyidul ashjana wallahu qad azna alayhi wa man yusawi القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمالك صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بمودة هاهنا نرفع عين فذرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به له حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجيب دعوانا أنت لنا يا ظفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج الله المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل طلعة أحمد في بحثة عين الرضا طرعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك عند ترانا ولقد رجوناك وحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا وانصر بنا سنة الله في لقاء الأرض واقم كل من عادانا وانظر إلينا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا إن الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح سواء أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.